Ini langsung kita mulai aja ya sekarang. Iya, silakan. Oke. Baiklah, sebelumnya selamat sore. Sebelum wawancaranya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vini Picapurba dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan wawancara ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang mengangkat judul pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kecemasan dan stres mahasiswa. Sebelumnya saya juga minta izin kepada narasumber untuk merecord proses wawancara ini untuk keperluan dokumentasi nantinya. Selanjutnya kepada narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Kezia Theofani Saragi. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran, sedang menjalani di semester 4. Baiklah, sebelumnya nih, kira-kira kondisi Kezia hari ini gimana? Apakah dalam keadaan sehat? Iya, dalam keadaan sehat. Kalau begitu. Dikarenakan kondisi pandemi masih berlangsung saat ini, jadi wawancaranya dilakukan melalui Zoom seperti ini. Nah, langsung saja, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya kondisi pandemi saat ini masih berlangsung kan sampai saat ini. Nah, ini yang menyebabkan kita melaksanakan perkuliahan secara daring, yang dimana udah hampir sekitar 1 tahunan ya proses pembelajaran daring ini. Nah, kira-kira bagaimana sih apa yang Kezia rasakan dari awal pembelajaran daring ini dimulai sampai saat ini? Dari awal pastinya secara offline ya dibandingkan yang daring. Berbeda pastinya. Maaf. Kalau perbedaannya pasti bisa ulangi ya, tadi iya, terputus. iya, perbedaannya pasti bedanya antara belajar dalam pembelajaran daring dengan belajar dalam offline gitu. Pastinya juga dalam hal seperti koneksi internet itu berbeda antara daring dengan offline, di mana kalau offline kita langsung bisa mendengar proses perkuliahan, sedangkan maksudnya kita datang ke universitas langsung mendengar, sedangkan kalau dari daring kita harus memastikan koneksi internet kita itu bagus terlebih dahulu, begitu. Jika dibandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi sebelum pandemi, kira-kira perbedaan apa saja yang Kezia rasakan? Pastinya banyak ya perbedaannya. Kita juga kalau bersama-sama pembelajaran gini, kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman kita. Misalnya untuk belajar, untuk berdiskusi, semua dari online gitu. Misalnya dari Zoom gini. Terus juga dalam hal kuliah juga kan kita sudah tadi bicarakan bisa ada koneksi-koneksi yang bisa mengganggu proses. Terus dalam ada hal positifnya juga kita bisa dekat sama keluarga sih itu. Ya itu sih perbedaan-perbedaannya. Nah, perbedaan tadi apakah membawa perubahan di dalam aktivitas sehari-hari yang Kezia lakukan? Iya, membawa perubahan pastinya, bedalah dengan dari offline menjadi online itu bedalah darinya. Pasti kita beradaptasi lah, dan juga sudah 1 tahun, tentunya beradaptasinya juga harus maksudnya lebih bagus ya daripada yang 1 bulan 2 bulan gitu. Iya. Selanjutnya, apakah perubahan-perubahan dan perbedaan tadi
pernah membawa masalah dalam 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 menjalani perkuliahan secara daring ini untuk KJ-nya sendiri? Iya, terutama dalam masalah koneksi WiFi. Koneksi itu saya selalu menjadi gangguan tuh. Dan juga beda juga saya kalau dari offline itu lebih disiplin daripada daring gini, karena kita bisa tahu waktu kan kalau offline, dan juga ada peraturan-peraturannya itu lebih ketat daripada online. Nah ini juga saya kadang masuk kuliah juga mau kadang terlambat kayak gitu saja. Nah, sesuai dengan judul ataupun tema dari wawancara kita hari ini, yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat kecemasan dan stres mahasiswa. Nah, saat ini saya ingin bertanya nih, kira-kira menurut Keja sendiri apa sih pengertian dari stres dan juga kecemasan yang berlebih? Kalau menurut saya, kalau stres itu respon tubuh kita terhadap suatu tekanan atau perasaan-perasaan yang dimana itu membuat kita merasa dalam situasi yang tertekan gitu. Kalau kecemasan itu respon kita terhadap stresnya. Jadi kalau stres itu tidak bisa kita perbaiki, maksudnya kita tidak bisa kendalikan, maka itu bisa membuat perasaan kita itu menjadi takut dan bisa juga kadang-kadang bisa berkena terhadap kesehatan kita gitu. Selanjutnya kalau mengenai faktor-faktornya sendiri, kira-kira untuk stres ini faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang itu sampai merasa kayak dirinya itu udah stres? Pastinya kita misalnya faktor-faktornya itu karena banyak tekanan dalam hidup kita ya. Bisa dari masalah misalnya di pembelajaran jarak jauh ini dari kuliah juga dibarengin dengan tekanan-tekanan, misalnya kalau juga ikut dalam organisasi atau juga masalah-masalah dalam keluarga itu kan bisa bercampur aduk juga gitu, dimana kalau kita tidak bisa mengaturnya juga nanti bisa menyebabkan stres. Terus karena apa lagi ya, karena misalnya khawatir akan sesuatu yang tidak jelas gitu, khawatir akan sesuatu yang tidak pasti. Misalnya ini kalau saya misalnya mau presentasi tapi saya sudah khawatir duluan, ini gimana ya nanti, kayak gitu bisa membuat saya stres gitu. Tadi kan bicara tentang stres. Nah, kalau tentang kecemasan sendiri nih, kira-kira kondisi seperti apa sih yang bisa menyebabkan kecemasan dari seseorang itu meningkat? Kalau kondisi yang menyebabkan kecemasan kita meningkat itu bisa juga karena dari lingkungan ya, dari dan misalnya kalau dari tugas-tugas kelompok gitu, dari teman juga, kalau misalnya teman-teman kita kurang bisa bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, kita sedangkan kita aktif gitu ya, kita merasa cemas gimana nanti tugas ini selesai gitu kan. Atau kondisi-kondisi yang meningkatkan kecemasan juga, misalnya karena stres tadi kan, stres yang tadi saya sebutkan itu bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, kalau misalnya tingkat kesehatan kita itu menurun, ya kan, itu bisa menyebabkan meningkatkan resiko kita menjadi terkena gangguan cemas gitu, dimana itu nanti mempengaruhi juga sistem imun kita gitu. Karena juga kalau di masa pandemi gini juga kita pasti mengalami kecemasan berlebihan, kapan ini selesai pandemi ya, kayak gitu sih. Baiklah, kita kaitkan lagi nih
stres dan kecemasan ini ke kondisi saat ini, di mana kondisi pandemi dan juga pembelajaran secara daring. Nah, selama mengikuti pembelajaran ataupun perkuliahan secara daring di masa pandemi COVID-19 ini, apakah Kezia pernah merasa tertekan atau bahkan sampai stres dan merasa cemas berlebihan dalam menjalani perkuliahan secara daring ini? Ya, kalau berlebihan sih tidak, hanya ya saya di pertengahan saja. Kalau saya sih stresnya itu yang kayak tadi, kalau misalnya tugas-tugas kelompok itu kita aktif tapi yang lain tidak. Nah, namun saya masih bisa mengatasinya gitu. Saya coba dulu hubungi teman-teman saya, mengajak komunikasi, terus stresnya juga dari kadang-kadang sih saya antara itu sama koneksi-koneksi sih gitu, koneksi internet begitu. Ya Berarti, intinya masih bisa saya tangani gitu. nah berarti Kezia pernah merasa tertekan kan dan juga stres. Ya, Cuman kalau rasa cemasnya ini nggak sampai berlebihan. iya, iya, benar-benar. Selanjutnya nih, gimana sih cara Kezia menyadari kalau ternyata Kezia itu udah tertekan gitu, udah merasa stres gitu. Apa yang Kezia sadari? Pasti ya kalau kita merasakan itu pasti kita gelisah-gelisah lah ya. Nah, kita timbul rasa deg-degan gitu kan. Kapan ini bisa bisa selesai gitu kan? Kapan ini kita bisa selesaikan ini semua stres ini sama kecemasan ini, terus kita jadi gak bisa bersantai. Nah itu kayak satu tanda-tanda saya sih kalau misalnya saya nggak bisa, maksudnya saya melanda stres ini. Juga kayak gara-gara stres itu bisa nandanya juga kita sangat lelah menghadapinya gitu, hilang minat lah gitu. Nah, tadi kan udah seperti yang udah dikatakan sebelumnya nih, kalau misalnya perkuliahan secara daring ini udah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini, udah seberapa sering sih Kezia merasa tertekan dan juga stres? Uh, Kalau untuk angka pastinya nggak tahu lah ya, tapi pasti sering juga, sering terutama ketika mengikuti perkuliahan sih lebih banyak stresnya gitu. Ya itu sih. Kalau dalam 1 minggu nih misalnya, ada berapa hari Kezia ini merasa tertekan? Hmm, Atau bahkan setiap hari? oh tidak. Kalau misalnya ada tugas-tugas yang berat itu, saya rasa dua sampai tiga gitu, dua dua sampai tiga sampai hari. tiga kali, ya Baiklah. ya. Nah, kan tadi Kezia udah bilang kalau Kezia itu pernah merasa tertekan dan juga stres. Kira-kira apa sih yang membuat Kezia itu merasa tertekan dan juga stres dan juga cemas walaupun tidak berlebihan? Gimana tadi pertanyaannya? Saya ulangi, kan tadi Kezia udah bilang kalau Kezia ternyata pernah merasa tertekan dan juga stres ataupun cemas. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kezia sampai merasa tertekan dan juga stres ini? Oh, uh, ya faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, karena yang pengaruhi saya stres juga dari keluarga. Kadang-kadang keluarga kan tidak tahu apa yang kita alami gitu kan, di mana kita ya itu sih bisa membuat kita stres gitu, mengalami cemas, kayak ada selisih kesalahpahaman gitu ya, gitu sih. Berarti selain dari keluarga ini sendiri, kira-kira apa yang membuat Kezia merasa tertekan? Misalnya dari bidang dari hal yang berhubungan dengan perkuliahan gitu, apa yang membuat Kezia merasa tertekan? hmm, Kadang kadang kalau misalnya tertekan itu kalau ini tadi
gara-gara koneksi internet saya tidak terputus-putus, saya tidak bisa mengikuti materi kuliahan itu dengan baik, sehingga nanti kalau ada pertanyaan, misalnya dosen mengajukan saya untuk presentasi secara tiba-tiba nih, ya kan? Saya kurang bisa karena saya kurang mengerti tadi materi kuliah itu, karena itu tadi faktornya karena koneksi wifi itu. Jadi saya kayak tertekan lah gitu. Kalau dari pertemanan sih, misalnya kalau saya minta bantuan tapi teman saya lagi sibuk gitu, padahal saya ingin bantuannya gitu, ya membuat saya tertekan gitu, tapi ya balik lagi saya masih bisa ngatasinnya gitu. Kalau untuk tugas yang menumpuk dan juga jadwal deadline yang padat itu kira-kira Kezia pernah nggak merasa tertekan karena itu? Kalau deadline sih enggak ya. Tapi kalau tugasnya menumpuk itu bisa menyebabkan saya tertekan. Tapi kalau deadline itu kadang deadline-nya sih 2 hari ya, 2 hari itu sering gitu. Jadi kalau misalnya nggak menumpuk ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menumpuk itu juga bisa membuat saya tertekan gitu. Baiklah. Nah, sejauh apa sih kira-kira dampak yang diberikan yang diakibatkan oleh rasa tertekan dan juga rasa stres ini bagi diri Kezia maupun untuk orang-orang sekitar Kezia? Ya kalau saya merasa tertekan sih, ya dampak kepada diri saya menjadi lelah lah ya kan, lelah menghadapinya. Apalagi kalau bingung gimana ngatasinnya gitu. Kalau kepada orang lain sih dampaknya mungkin saya mudah tersinggung. Terus maksudnya kalau kita lampiaskan juga kemarahan, kayak rasa tertekan kita itu sama orang lain, padahal orang lain nggak salah gitu. Ya gitu sih dampaknya. Jadi kalau Kezia sendiri nih, pernah nggak melampiaskan rasa kesal karena tertekan dan juga stres ini kepada orang-orang lain di sekitar Kezia, misalnya orang tua ataupun keluarga, abang gitu? Pernah atau tidak? Kalau sama keluarga enggak, tapi kalau sama teman perkuliahan itu ada gitu, lampiaskan gitu. Nah, bagaimana perasaan Kezia setelah melakukan itu? Ya lebih apa lah ya, kalau kita melampiaskan pasti lebih ada rasa leganya gitu kan, karena juga ada saran gitu dari teman-teman gitu untuk kayak memberi semangat gitu. Jadi semangat tersebut bisa meningkatkan ya kemauan kita untuk bisa lepas dari rasa tertekan itu gitu. Nah, itu tadi kan kalau kita melampiaskan dalam hal yang positif nih. Kalau yang dalam hal negatif sendiri, kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang lain karena kita tertekan dan juga stres itu, pernah nggak Kezia lakukan? Ke teman? Tadi keluarga nggak? Nggak pernah. Negatif ya? Iya. Misalnya kayak mengancam gitu ya? Kayak kalau negatif sih enggak. Iya. Berarti nggak pernah ya? Negatif, iya. Iya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang biasanya Kezia lakukan ketika Kezia mulai merasa tertekan, stres, dan juga cemas? Gimana tadi? Apa yang biasanya Kezia akan lakukan ketika Kezia mulai merasa tertekan, stres, dan juga cemas akan sesuatu? Kalau saya sih pertama, kalau ada masalah gitu, saya seringnya berdoa lah ya kan, berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu saya juga ini sering dengar musik gitu, musik ya, musik dari YouTube, dari luar negeri gitu, untuk meringankan stres saya terlebih dahulu gitu. Atau
misalnya nih masih belum juga saya nonton yang film-film yang lucu dulu dari YouTube gitu untuk meringankan beban pikiran saya, baru nanti saya lanjutkan lagi untuk memperbaikinya gitu. Nah, setelah melakukan itu nih, setelah Keja nonton, dengar musik, dan juga berdoa, kira-kira apa yang Keja rasakan setelah melakukan itu? Kadang sih bisa bisa menimbulkan hal positif ya, maksudnya bisa saya kendalikan. Tapi kadang juga uh, uh, masih berlanjut gitu, masih susah juga untuk diperbaiki. Tapi kalau saya lakukan terus-menerus, kalau saya ada kemauan itu bisa tertangani kok gitu. Dan juga salah satu cara juga ya, tadi saya lupa, saya juga tidur dulu gitu untuk mengurangi dulu beban pikiran gitu. Nah, berkaitan dengan tidur nih, kadang kan kekurangan tidur ini bisa menyebabkan seseorang kayak merasa capek gitu kan atau lelah, dan itu yang memicu kita itu untuk stres karena kita udah terlalu lelah. Nah, kalau Keza sendiri, gimana sih pola tidur Keza yang Keza terapkan di dalam menjalani kehidupan Keza sehari-hari? Kalau pola tidur saya sih tidak teratur ya. Kalau misalnya tergantung banyaknya tugas dan kemauan saya untuk mengulang materi perkuliahan sudah dialami misalnya pada satu hari gitu. Biasanya sih kalau saya tidur antara jam 10 sampai jam 12 lah. Tapi mau kadang-kadang kalau misalnya tugasnya itu menumpuk bisa sampai jam 2 gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah Kejani sampai jatuh sakit karena merasa tertekan ataupun stres? Oh, enggak, itu tidak sih, tapi berpengaruh. Ini belum pernah diperiksa sih, belum pernah diperiksa, tapi berpengaruh terhadap Pak, mungkin asam lambung saya meningkat, jadi kayak mau makan terus gitu. Berarti itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Iya, iya. Nah, kalau untuk meringankan rasa stres dan juga merasa tertekan dan juga cemas berlebihan ini, apakah Keja pernah mengonsumsi obat-obatan? Tidak, enggak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena belum tinggi, maksudnya tidak perlu gitu, tidak perlu pengobatan karena juga saya masih bisa mengatasinya gitu, bisa dari orang lain juga, semangat dari orang lain gitu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda pernah memberitahukan kepada orang tua ataupun keluarga serta teman-teman dekat Anda mengenai kondisi Anda yang tadi sebelumnya, kalau Keja bilang Keja pernah tertekan, stres, dan juga cemas? Kalau sahabat keluarga sih tidak ya, lebih ke ya yang senang-senangnya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya sama teman-teman sih, iya, membilangkan gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Keja itu gak mau cerita ke keluarga tentang kondisi Keja? Ya kalau saya sih tidak mau membebani keluarga gitu. Ya karena ya itu sih tidak mau membebani, nggak mau mengecewakan juga kalau misalnya ini kalau tentang perkuliahan gitu. Itu sih. Tapi kalau ke teman berarti pernah? Iya, ya teman-teman dekat lah, teman dekat gitu. Nah, setelah Kezia menceritakan nih ke teman dekat Kezia, apa yang Kezia rasakan setelah menceritakan hal tersebut ke teman Kezia? Ya kadang ya nengok responnya juga sih gitu kan. Kalau responnya baik ya bisa lah kayak agak lega gitu. Tapi kalau tidak sih ya nggak, Pak, maksudnya
iya masih ada rasa belum gitu, tapi nggak apa, saya masih berusaha untuk memperbaikinya gitu. Seberapa sering Kezia menerima respon ataupun tanggapan positif setelah Kezia menceritakan hal tersebut ke teman-teman Kezia? Oh, kalau itu seberapa sering? Ya lumayan sering lah, lumayan sering. Kalau respon negatifnya sendiri biasanya seperti apa? Ya kayak maksudnya kalau saya ceritakan gitu kan, kayak dia nolak gitu, maksudnya nolak mendengarkan, atau yang saya ceritakan itu dia memberikan respon yang lain gitu. Ya gitulah, respon yang berlawanan dengan apa yang saya inginkan gitu. Nah, kira-kira ada nggak saran ataupun apa saran ataupun tindakan yang dilakukan teman Keja setelah Keja menceritakan apa yang Keja rasakan selama perkuliahan daring ini berlangsung? Kalau saran sih ya memberikan semangat lah ya kan, karena itu tadi pasti ada masalah lah yang kita alami gitu kan. Kalau perkuliahan gini juga pasti kalau udah selesai satu tugas pasti akan ada lagi gitu tugas yang lain gitu kan, pasti akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memacu kita juga dalam tekanan. Nah itu sarannya pasti kayak memberikan semangat gitu, jangan mudah menyerah gitu. Nah, tadi kan diberikan semangat nih dari oleh kawan-kawannya. Kira-kira sejauh apa sih dampak saran itu kepada Keja? Ya bisa menyemangati lah, bisa mempengaruhi saya gitu. Ya bisa memberikan semangat lah untuk saya untuk bisa menanganinya gitu. Baiklah, saya ingin memastikan lagi bahwasannya Keja pernah merasa tertekan, cemas, dan juga stres. Terus itu dipengaruhi oleh perkuliahan ataupun sinyal dan juga kondisi lingkungan sekitar, misalnya keluarga dan juga teman-teman atau bahkan juga tugas yang menumpuk. Benar? Nah, kira-kira nih, saran apa sih yang Keja akan berikan agar mahasiswa-mahasiswa seperti kita ini nggak sampai merasa tertekan dan juga stres selama menjalani perkuliahan daring ini? Ya kalau saya sih, dari saya ya intinya kita berdoa lah ya kan, berdoa terlebih dahulu gitu kan kepada Tuhan, kayak masalah-masalahnya, tapi kita barengi dengan tindakan-tindakan kita. Ya kalau kita tidak mau, ya kita berdoa tapi tidak ada tindakan-tindakan, ya itu sama aja, gak ada pengurangan gitu. Misalnya juga kalau misalnya ngerjain tugas gitu kan, kita berdoa supaya ini diringankan, tapi kalau kita tetap malasnya, pasti itu tugas itu tetap menumpuk gitu. Tugas itu tetap menumpuk. Jadi ya intinya kita harus mikirkan maksudnya ya mikirkan hal-hal positif lah untuk menangani masalah-masalah stres dan kecemasan ini. Juga kalau di masa pandemi ini, kalau saya sih kalau ditanya bagaimana nanganin bisa bertahan di pandemi ini, ya berpikir positif aja, pasti ada manfaatnya kok gitu. Pasti kita lebih teratur, kita bisa juga lebih teratur gara-gara pandemi ini, bisa mengembangkan bakat-bakat kita gitu kan. Selama pandemi kan beda juga dengan offline gitu. Intinya kita harus berpikir positif lah gitu. Baiklah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir dalam sesi wawancara kita hari ini. Kira-kira apa harapan Anda ke depannya terkait dengan kondisi pandemi dan juga perkuliahan secara daring ini? Ya semoga bisa
tertanganilah lebih lanjut. Semoga pandemi ini ya bisa segera berakhir. Semoga tahun ini juga bisa berakhir dan kita bisa tetap sehat selalu. Semoga juga ya pemerintah juga cepat tindakannya dalam menangani pandemi COVID ini. Ya itu sih. Semoga harapannya kita juga kasus-kasus COVID ini juga bisa turun gitu. Baiklah, karena pertanyaan terakhir sudah dijawab, maka kegiatan wawancara kita pada hari ini juga mungkin akan segera berakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Kezia yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara ini dan membantu saya untuk dalam penyelesaian tugas mata kuliah metodologi penelitian saya. Nah, ya sama-sama. Ya, jadi saya akhiri wawancaranya. Selamat sore. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Vini. Tapi tunggu bentar ya, mau di ini screen capture. Oke. Oke. Ya. Tunggu. Udah? Oke. Oke. 1, 2, 3. Tunggu ya, bentar. Udah atau enggak? Udah. Tunggu. Belum. Ulang. Udah? 1, 2. Bisa enggak ya? Udah. Tunggu. Oh. Belum ya? Belum. Lagi. Ya. 1. Udah. 2, 3. Ya. Udah. Ya udah. Oke, terima kasih Vini. Jangan Jangan atas cemas-cemas ya, Vin. partisipasinya. Ini di end ya langsung. Oke, semangat menjalani tugas dan perkuliahan. Amin. Oke, dadah. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.